Iya, pemirsa kembali melanjutkan diskusi kita yang tadi. Ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab dari pihak Kemenak. Saya mau coba tanyakan ini ke Pak Jaja. Pak Jaja, jadi selain komponen-komponen dari peningkatan biaya haji yang masyarakat perlu tahu, tapi masyarakat juga harus tahu sebetulnya kenapa pemerintah ini tidak bisa menggunakan subsidi untuk menutup peningkatan biaya haji secara di maksimal tahun, maksudnya begitu. betul, di tahun 2022 ini. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci, Pak Jaja. Terima kasih Mbak Ari ya, dan Mas Arif. Saya Arif dan Ami Pak di studio Pak. Arif dan Ami. Oke. Terima kasih Mbak Ami. Yang pertama, subsidi yang dilakukan ini kan tidak 100%. Di mana dari hasil pola yang dana di BPKH, inilah yang kami ajukan di dalam pengajuan pemerintah kepada Komisi 8, dalam hal ini DPR, melalui panjanya. Di mana komponen-komponen yang di tahun 2022 ini ada beberapa komponen yang tahun 2020 itu tidak ada. Salah satunya adalah disampaikan oleh Pak Kiai Bohri tentang biaya prokes. Tahun 2020 itu nggak ada, gitu loh. Dan juga tahun ini cukup besar dibanding nilainya. Kalau salah sekitar 7,6 juta, gitu ya. Itu untuk biaya proses saja, gitu ya. Ditambah juga ada kenaikan di tahun 2022 ini, ada kenaikan pajak, Mas. Di mana pajak itu yang semula 5%, di tahun ini menjadi 15%. Ditambah ada selisih nilai kurs, yaitu yang tahun 2022 ini kita menggunakan kurs estimasinya adalah 14.450. Ditambah juga dengan kebutuhan di Saudi. Itulah Mas yang menyebabkan adanya kenaikan-kenaikan. Berkaitan dengan mengapa tidak subsidi 100%, gitu ya. Nah, itu tadi disampaikan oleh Pak Kiai Bohri bahwa kita khawatir nanti akan mengambil hak orang lain. Gitu, Mas. Makanya jamaah ada kewajiban untuk menambah nilai setoran yang semula dari 25 juta sebagaimana apa yang kita usulkan kepada DPR. Demikian. Ya Pak, saya tertarik Pak untuk mendalami pernyataannya yang terakhir barusan itu Pak ya. Jadi pemerintah meminta tambahan kepada calon jemaah begitu. Nah tapi ada juga narasi yang saya tangkap dalam konferensi pers yang menyebutkan peningkatan menjadi 45 juta ini. Kuota juga kabarnya dari kerajaan Saudi Arabia juga belum ada kepastian gitu Pak. Nah belum ini keluar. Akan rancu nggak buat calon jemaah di tanah air Pak? Maksudnya kepastian kuota juga belum ada, tapi pemerintah sudah minta meningkatkan tarif hajinya Pak. Di dalam pembahasan tetap pengajuan kami kepada DPR Pak, di dalam Undang-Undang 34, ini adalah merupakan kewajiban pemerintah mengajukan usulan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berjalan, artinya di tahun 2020 ini. Di dalam pengajuan itu, kita masih menggunakan estimasi 100%. Mengapa? Lebih mudah kok mengurangi daripada menambah. Dan artian apa? Kalau persiapan kita 100%, apabila nanti ada pengurangan, ya tentunya akan kami konsultasikan kembali kepada DPR, akan membahas kembali. Tinggalnya pengurangan-pengurangan. Dibanding kita misalkan hanya sekian persen, yang kita ajukan, tahunya besok adanya peningkatan, itu kan agak panjang pembahasannya. Kalau hanya pengurangan, bisa lebih fleksibel. Demikian gitu, Mas. Ya, Pak Jaja, tapi kan kalau tadi mungkin sudah cukup menjawab kenapa kita tidak bisa mengandalkan dari subsidi pemerintah untuk menambah biaya haji masing-masing calon jamaah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah dari dana calon jamaah yang sudah mengendap selama 2 tahun, kita masih belum bisa memberangkatkan jamaah ke Arab Saudi. Nah, itu bagaimana kemudian manajemen keuangan dari dana mengendap tersebut sampai akhirnya mungkin investasi dari penggunaan dana mengendap tersebut tidak mendapatkan hasil yang signifikan sampai akhirnya harus menambah biaya lagi untuk calon jamaah ini, Pak Jaja. Ya, pertama tadi ada yang tertunda ya berkaitan dengan kepastian keberangkatan. Memang kita berkaitan dengan kota, sampai hari ini kita masih menunggu Saudi. Dan Menteri Agama
sudah berkoordinasi dengan pemerintah Saudi dan menunggu informasi selanjutnya. Berkaitan dengan koordinasi ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap nih, dengan 2 tahun ini tidak berangkat, tahun ini bisa berangkat. Dari dana yang hari ini, yang dimana 2 tahun tidak berangkat, nah ini nama yang akan menjadi bahasan di dalam pembahasan nanti dengan panja haji di Komisi 8. Tentunya ya pemerintah telah mengajukan usulan itu sangat fleksibel dan dinamis, Mbak. Dan artian ini masih sangat terbuka sekali nanti. Dilihat nanti dari komponen-komponen yang diajukan. Ini kan saya bilang tadi bahwa nilai kurs dan juga hasil nilai kurs dan juga adanya pajak dan juga usaha yang dilakukan oleh BPKH ini kan idealnya sudah meningkat. Nah tadi disampaikan oleh Pak Ibu Hori, nampaknya masih antara 1 atau 5%. Ya mudah-mudahan ke depan itu bisa akan lebih besar lagi. Misalnya. Jadi ini muaranya nanti pada saat rapat panja lah ya gitu ya mungkin ya. Oke, kita dengarkan yang di tengah nih dari Bandung ya kalau gitu ya. Ini kan matang nih kalau udah hitung-hitungan soal anggaran ya. Iya, dari travel agent dan calon jamaah nih. Pak Firman, monggo Pak, apa komentar Anda seputar tarif haji yang naik lagi ini? Ya, kami dari Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, beranggotakan PIHK penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, yaitu jamaah khusus. Pertama mengucapkan apresiasi dan atas persiapan yang lebih awal yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dalam rangka mempersiapkan keberangkatan haji yang hampir sudah 2 tahun kita tidak berangkat. Dan persiapan ini dilakukan saat ini sangat tepat, walaupun sebagaimana tadi kita bicarakan, Saudi Arabia sendiri belum memastikan berapa sih jumlah kuota yang akan diberikan kepada Indonesia pada haji tahun ini. Namun yang jelas bahwasanya sampai saat ini Saudi Arabia terus membuka perjalanan ibadah umroh. Dan kelancaran dalam kita menjalankan perjalanan umroh saat ini akan menjadi barometer untuk bisa dilaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Yang kedua adalah dari persepsi biaya. Jadi Mbak Ami dan Mas Arief, Pak Kiai Bukhori dan Pak Jaja, memang saat ini sebagaimana pengalaman kita menjalankan ibadah umroh dalam kondisi pandemi ini, kami lebih suka menggunakan bahasa penyesuaian biaya. Jadi bukan kenaikan biaya. Kenapa istilah penyesuaian? Karena apapun yang timbul akibat ada penambahan biaya baru, itu disebabkan oleh prokes yang perlu bagian daripada perjalanan ini dipastikan semua jamaah punya kemampuan. Jadi kalau kita bicara dalam menjadi persyaratannya adalah istitoahnya tidak hanya sekedar istitoah uang, tidak hanya waktu dan kesehatan, tapi istitoah juga memenuhi kewajiban kita untuk menjalankan semua prokes. Di antara prokes-prokes yang ada saat ini, itu punya dampak penyesuaian biaya. Di antaranya adalah kewajiban karantina ketika baru tiba, PCR, dan lain sebagainya. Dan tadi sebagaimana disampaikan Pak Jaja, memang sudah ada kenaikan pajak yang cukup signifikan. Ya, awalnya hanya 5%, saat ini menjadi 15%. Saya lihat dari kenaikan 45 juta dari 38 juta, itu kurang dari 30%. Sedangkan norma perjalanan umroh yang kita laksanakan saat ini, dari sebelum pandemi dan saat pandemi ini, ada kenaikan sekitar penyesuaian biaya sekitar 30%. Nah, saya kira kita sebagai masyarakat, pertama adalah menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan baik, dan tetap kita mengkritisi tentunya, Pak Jaja, ya, Mbak Ami dan Pak Arief, karena jamaah ini jangan lupa, jamaah yang akan kita bicarakan naik biayanya, ini Pak Bukhori, di panja, ini sudah melunasi sejak 2 tahun yang lalu. Jadi pokok dana yang dia setorkan ke BPKH lebih besar daripada 25 juta yang sebelumnya. Nah, saya berharap nanti kita coba hitung dengan baik kembali. Jangan sampai ada paling tidak lebih banyak, lebih besar pokok karena mereka sudah melunasi dan 2 tahun mereka tidak berangkat. Itu bisa menjadi pengurang yang fair. Itu satu sisi. Yang selanjutnya yang perlu kita kritisi juga bersama nanti, ini mungkin panja perlu detail sekali. Karena kebijakan prokes ini kan berubah terus, Pak Mas Arief. Prokes kan berubah terus. Bukankah dulu ketika awal tahun kita karantina 10 hari, berkurang menjadi 7 hari, bahkan menjadi 5 hari, sekarang bisa menjadi 3 hari jika sudah booster. Artinya nanti harga biaya-biayanya bisa berfluktuasi, melihat kondisi. Dan kita berharap di bulan
Juni ketika haji dilaksanakan, prokes COVID itu berkurang dengan signifikan. Karena sekarang banyak sekali negara yang sudah mengurangi prokes yang sifatnya pembebanan biaya. Karena sudah menganggap bahwa pandemi ini cukup tidak mengkhawatirkan sebagaimana ketika pertengahan tahun yang lalu ketika Delta melanda di dunia ini. Ya, oke. Ini kok jadi kayak bolanya itu bergulirnya itu ke Pak Buhori Yusuf jadinya nih ya, karena emang nanti akan juga menjadi pembahasan di panjang gitu ya Pak Buhori. Usai jeda pariwara berikut, waktu Anda untuk menjelaskannya Pak Buhori ya. Kami akan kembali.